Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan memperlihatkan tutorial cara mengarsipkan surat secara online menggunakan aplikasi e-arsip. Sebelumnya, persilahkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Anindya Alvina dengan NIM V0721010. Selanjutnya partner saya adalah Dwi Ayu Aprilia dengan NIM V0721024. Selanjutnya adalah partner Nanda Putri Cahyani dengan NIM V0721062. Dan partner terakhir di kelompok 8 adalah Zulfa Nur Aziza dengan NIM V0721090. Dan berikut cara mengarsipkan surat secara online menggunakan aplikasi e-arsip. Langkah pertama dalam pembuatan e-arsip adalah membuka data arsip, kemudian melalui Microsoft Access. Lalu muncul tampilan dan klik digital arsip. Lalu sistem klasifikasi tanggal dan input data arsiparis. Data arsiparis terdapat nama, alamat, serta nomor telepon. Input satu persatu sampai arsiparis selesai atau arsiparis sudah selesai. Lalu untuk kembalinya melalui tombol di menu di paling pojok kanan untuk kembali ke jendela sebelumnya. Lalu untuk pengecekan filing kabinet dapat dilihat pada filing kabinet dan bisa dicek satu persatu menurut klasifikasi bulan dan tahun. Lalu kembali. Lalu untuk menginput data arsip, klik input data arsip dan pilih file yang akan diarsip. Di sini pada pengarsipan kali ini dapat memilih data arsip oleh PT Karya Cemerlang, lalu klik open, add, dan OK. Untuk ID card bisa memilih 0001 dengan arsiparis Zulfa Nur Azizah dengan nomor surat yang dapat dilihat pada arsip fisik surat secara online. Terdapat pada bawah kop surat. Nomornya bisa dilihat pada tersebut dan bisa di copy paste. Tanggal surat juga dapat dilihat pada atas bagian surat, yaitu 10 Oktober 2019. Untuk menuliskan tanggal diterima surat, dapat diklasifikasikan surat tersebut merupakan surat masuk atau surat keluar. Apabila surat keluar, maka tanggalnya sesuai dengan tanggal surat pada surat fisik atau pada file surat. Untuk hal itu bisa diisi dengan permintaan penawaran dan pada Microsoft Access diisi untuk perihal. Untuk lampiran dapat dilihat pada bawah kop surat, lampiran 2 lembar tertulis dan dapat diisikan ke dalam Microsoft Access. Isi ringkasan dapat dilihat pada badan surat, dapat di copy paste atau dapat diringkas secara sendiri inti dari isi surat tersebut. Di sini isi ringkasan yaitu kami meminta ketetapan mengenai daftar harga dan syarat-syarat pembayaran beserta
brosurnya. Lalu untuk mengisi pada bagian dari kepada indeks catatan dan kabinet, yang pertama dari dapat dilihat pada kop surat yang paling awal, yaitu PT Karya Cemerlang General Trade. Lalu tuliskan kepada Microsoft Access PT Karya Cemerlang. Kepada siapa dapat dilihat pada bagian bawah setelah kop surat, yaitu PT Jaya Selalu. Untuk indeks subjek dapat dituliskan Karya Cemerlang, PT sesuai dengan ketentuan. Catatan dikosongin, dan untuk tanggal atau penyimpanan arsip di kabinet mana dapat ditentukan berdasarkan bulan dan tahun surat tersebut. Lalu klik save. Dan untuk melihat hasilnya, klik preview. Akan muncul daftar surat sistem tanggal. Lalu untuk melihat kartu kendali dapat dipencet dengan kartu kendali. Maka kartu kendali akan muncul. Lalu klik simpan. Untuk daftar atau surat selanjutnya dapat dipilih dan diulangi dengan cara yang sama, yaitu PT Sentosa Makmur kali ini, lalu oke. Dan untuk ID card dapat dipilih A002 dengan arsip baris tersebut dan dengan nomor surat yang dapat dilihat pada bagian atas surat. (68-PB-10-2019). Untuk tanggal surat dapat dilihat juga pada bagian atas surat, yaitu tanggal 11 Oktober 2019. Setelah mengklasifikasikan tanggal surat, maka klasifikasikan apakah surat tersebut merupakan surat masuk atau surat keluar. Apabila surat masuk, maka tanggal diterimanya 1 hari setelah surat tersebut dibuat atau 1 hari setelah surat tersebut ada. Perihalnya juga dapat dilihat pada bagian hal di halaman surat pertama, yaitu penawaran barang. Lalu pada bagian lampiran, karena lampiran tersebut 0, maka dikosongi saja pada bagian lampiran. Lalu lanjut kepada isi ringkasan. Isi ringkasan juga dapat dilihat pada badan surat. Dapat di copy paste atau dapat dirangkum secara sendirinya. Nah, beginilah isi ringkasan untuk surat berikut, yaitu kami mengajukan penawaran produk terbaru. Untuk darinya dapat dilihat pada PT Sentosa Makmur di bagian kop surat yang akan diarsip. PT Sentosa Makmur dituliskan, kemudian kepadanya dapat dituliskan sesuai dengan yang tertera pada surat tersebut. Kepadanya yaitu PT Direktur
PT Karya Cemerlang, maka dituliskan PT Karya Cemerlang. Nah, untuk indeks subjek dapat dituliskan Sentosa Makmur, PT sesuai dengan ketentuan indeks subjek pada pengarsipan. Untuk catatan bisa dikosongi, dan untuk kabinet sesuai dengan bulan dan tahun surat tersebut diterbitkan atau surat tersebut dibuat. Untuk surat kali ini Oktober 2019, maka kabinet yang digunakan yaitu Oktober 2019. Nah, setelah itu maka klik save. Lalu preview untuk melihat daftar surat sistem tanggal, maka akan terupdate secara otomatis daftar surat sistem tanggal. Lalu untuk melihat kartu kendali dapat dipencet dengan menu kartu kendali, maka kartu kendali surat tersebut akan keluar dengan sendirinya. Lalu save dan melanjutkan untuk pengarsipan surat setelahnya. Nah, data-data surat tersebut diarsip sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi semua surat dapat diarsip menggunakan aplikasi e-arsip sampai selesai. Dari PT Karya Cemerlang 2 dan lain-lain. Data arsiparisnya juga bisa diganti sesuai dengan data arsiparis pengarsip surat tersebut. Nah, surat tersebut akan otomatis masuk ke dalam daftar surat sistem tanggal, yaitu listnya. Secara otomatis akan terupdate. Dapat dilihat dan disimak sendiri data arsiparis yang diarsip menggunakan sistem tanggal. Lalu untuk memunculkan kartu kendali atau mengkonvert kartu kendali ke dalam file dapat dilakukan dengan convert file, lalu pilih PDF dan klik OK. Lalu pilih folder yang akan untuk menyimpan file tersebut atau untuk menyimpan daftar surat sistem tanggal tersebut. Klik OK. Lalu next. Untuk mengkonvert menggunakan kartu kendali, klik PDF dan klik OK. Lalu seperti biasa, pilih folder atau tempat penyimpanan untuk menyimpan kartu kendali sistem tanggal tersebut. Kartu kendali sistem tanggal harus diinput satu persatu dan harus dikonvert satu persatu. Ulangi hal yang sama untuk mengkonvert kartu kendali ke dalam file. Dan untuk preview agenda, klik preview agenda, pilih, kemudian akan muncul semua daftar surat sistem tanggal dan kartu kendali dapat dilihat. Di situ tertulis ada 4 kartu kendali dan satu lagi kartu kendali. Nah, bisa dilihat pada bagian situ dan bisa dilihat previewnya. Untuk print kartu kendali dapat dilakukan pada menu print. Lalu pilih ke dalam file yang akan diperlukan atau file yang diinginkan. Print kartu kendali sistem tanggal. Ditulis filenya dan klik OK.